Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa IS semester 2. Kali ini akan saya terangkan tentang apa yang harus dilakukan pada pertemuan ketiga ini, di mana pertemuan kali ini kita secara daring. Nanti akan ada penugasan, kaitannya sama materi ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu mengenai deret hitung dan deret ukur. Yang akan saya tampilkan di sini itu ada 3 buah sistem bunga. Sebagaimana yang telah kita bahas juga kemarin, kita membahas bunga bukan berarti kita pro atau setuju dengan konsep bunga. Tapi di sini yang kita ingin bahas adalah tentang landasan matematis yang ada di dalam sistem bunga itu sendiri. Jadi dalam landasan matematis yang akan kita bahas, akan saya terangkan dulu bahwasannya setidaknya ya ada 3, sebetulnya nggak hanya ini ya, tapi yang paling umum ada 3 ini. Yang pertama ada yang dikenal dengan sistem bunga flat, ada sistem bunga efektif, ada sistem bunga anuitas. Apa perbedaannya? Perbedaannya gini, kalau kita berbicara sistem bunga flat ya, bunga flat itu kalau kita lihat dari bulan ke bulan ya, jadi ini ada simulasi tentang pinjaman sebesar 300 juta selama 60 bulan atau 5 tahun dengan bunganya itu 12% per tahun atau 1% per bulan dengan sistem flat. Sistem bunga yang seperti ini ternyata di sini dilihat bahwasannya angsuran bunganya itu dari bulan ke bulan itu selalu sama. Angsuran pokoknya pun selalu sama dari bulan ke bulan, sehingga total angsuran dari bulan ke bulan pun akan selalu sama. Sehingga nanti sisa pinjaman pun karena sudah dikurangi pokok dari masing-masing bulannya akan konstan, artinya dikurangi 5 juta, 5 juta, 5 juta karena memang angsuran pokoknya itu 5 juta per bulan. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini sekarang adalah kira-kira lalu apa diferensiasi atau perbedaan dengan sistem bunga yang lain. Ada yang dikenal dengan sistem bunga efektif. Sistem bunga efektif itu apa? Sistem bunga efektif di sini ya, datanya sama, pinjaman 300 juta selama 5 tahun. Selama 5 tahun 12% sama 1% per bulan. Mohon maaf, Excel-nya error. Jadi pada bunga efektif ini dengan pinjaman yang sama itu dilihat di sini, bunganya itu angsurannya itu dari waktu ke waktu itu semakin rendah. Tapi angsuran pokoknya itu tetap. Jadi angsuran pokoknya tetap, angsuran bunganya yang semakin rendah, sehingga total angsuran yang harus dibayar per bulan pun akan semakin rendah. Itulah ciri dari bunga efektif. Dimana kita sudah membahas kemarin kalau sistemnya surut seperti ini adalah deret hitung, tapi deret hitung dengan beda atau nilai B yang minus ya. Nanti deretnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan sistem bunga anuitas? Sistem bunga anuitas itu dengan data yang sama ya, 300 juta 60 bulan, bunga 12%, terlihat di sini. Bunganya turun juga. Angsuran pokoknya tapi angsuran pokoknya naik gitu. Tujuannya apa? Agar total angsurannya setiap bulannya sama. Jadi total angsurannya bunga sama, tapi jadi angsuran pokoknya yang naik, angsuran bunganya yang turun. Jadi ibaratnya bunganya turun, semakin lama semakin turun, portionnya ya, persenannya. Jadi mudahnya ini persenan dari total pokoknya itu kan semakin lama semakin turun untuk bunganya, tapi kalau pokoknya persenan dari total pokoknya itu semakin lama semakin naik. Sehingga misalnya pada bulan ketiga itu pembayaran sebesar 6.600.000 itu bunganya itu 2 juta sekian, pokoknya 3 juta sekian, seperti itu. Jadi dia kalau dijumlahkan nanti akan menjadi totalnya seperti itu. Yang pada intinya itulah yang membedakan antara ketiga hal, antara bunga flat, datar artinya apa? Bunganya selalu sama. Efektif, bunganya semakin lama semakin naik ya, bunganya semakin naik untuk efektif. Naik atau turun ya? Untuk efektif bunganya makin lama, makin turun. Bunganya makin turun sehingga total angsurannya pun turun. Kalau anuitas itu
bunganya makin lama makin turun, tapi pokoknya makin lama makin naik, dengan sehingga total angsurannya itu akan selalu tetap karena menyamakan yang ini. Nah, itulah masing-masing dari perbedaan ketiga sistem bunga. Tetapi yang akan saya terangkan di sini lagi-lagi ini tentang bagaimana sistem matematis deretnya, bukan soal nanti landasan teorinya, karena masing-masing punya landasan. Suatu sistem perbankan menggunakan sistem flat itu punya dasar, menggunakan sistem efektif juga punya dasar, menggunakan sistem anuitas juga punya dasar. Masing-masing ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing, ada plus minusnya masing-masing. Yang jelas saya kira Anda sudah mengerti gambaran perbedaan dari ketiga hal tersebut. Cara untuk menghitung tabelnya ini pun juga tidak saya terangkan di sini karena kita akan fokus ke sistem deretnya. Nah, sekarang dari ketiga sistem ini ya, ada flat, ada anuitas, lalu ada flat, anuitas sama efektif. Ketiganya masing-masing saya cantumkan sampai bulan ke-20. Silakan Anda coba kerjakan tugasnya. Tugasnya di sini ada 3. Yang pertama, saya minta Anda untuk melakukan diferensiasi. Perbedaan utama dari ketiga sistem bunga tersebut apa? Ya, silakan Anda jelaskan sepemahaman Anda. Jadi dari ketiga hal tersebut, dari sebagaimana yang saya jelaskan tadi, perbedaannya itu apa? Terus yang kedua, berapa angsuran bunga pada bulan ke-59? Ingat kalau pada bulan ke-59 ya, saya berikan contoh pada bunga efektif ya. Pada bulan atau saya berikan contoh ke bulan ke-19. 19 maka suku pertamanya bukan 0 ya. Suku pertamanya adalah, jadi angsuran bunga kan yang ini, tabel yang ini. Jadi suku pertamanya adalah 3 juta, suku keduanya yang ini. Jadi suku pertamanya adalah 3 juta. Artinya apa? Ini adalah nilai A-nya. Ini nilai A. Nilai A-nya adalah 3 juta. Lalu terus berkurang sebesar 50.000. Terus berkurang sebesar 50.000. Artinya B-nya itu minus 50.000. Sehingga nanti kalau misalnya ditanya suku ke-19, berarti ditanya suku ke-19 berarti saya harus mencari S19. S19 itu rumusnya ingat N-1. Berarti nanti 18 kali 50.000. Itu jangan sampai keliru rumusnya. Kemarin sudah ada di bukunya ya. Ada N-1. Jadi kalau yang ditanya di sini pada tugasnya itu adalah suku ke-59, artinya yang ditanya yang cara perhitungannya nanti adalah N-1, artinya 59 min 1. Jadi 58, itu jangan sampai keliru. Carilah berapa angsuran bunga, ingat angsuran bunga. Jadi bukan angsuran pokok, bukan juga total angsuran, tapi angsuran bunganya pada kolom angsuran bunga pada bulan ke-59 pada sistem flat, efektif maupun anuitas. Jelaskan dengan cara perhitungannya. Jadi karena jelaskan dengan menggunakan cara perhitungan, maka kerjakan di selembar kertas, dioret-oret sendiri, nanti hasilnya difoto. Lalu berapa total angsuran bunga? Jadi ini masih pada angsuran bunga ya. Jadi fokus saja ke angsuran bunga, berarti fokus ke kolom yang ini. Kolom yang ini, bukan kolom angsuran pokok, bukan kolom total angsuran. Jadi fokus ke kolom angsuran bunga. Dimana berapa total angsuran bunga? Berarti ini pakai rumus JN. Pakai rumus JN, total angsuran bunga yang harus dibayarkan dari awal sampai akhir, dari bulan pertama sampai bulan ke-60 berarti ya, sampai bulan ke-60 dengan menggunakan sistem flat, efektif maupun anuitas. Jelaskan dengan cara perhitungannya, kerjakan di selembar kertas lalu difoto, kumpulkan di Google Form sebagaimana biasanya. Ingat ini adalah tugas 2. Jadi dipilih nanti ini adalah tugas 2. Ini bukan tugas bukan tugas ketiga, karena kemarin adalah tatap muka ya. Jadi ketika tatap muka ya tugas tatap muka, sedangkan yang ini nanti dikerjakan sebagai tugas 2. Di Google Form-nya nanti dipilih tugas 2. Kerjakan, lalu dikerjakan di selembar kertas, difoto, diupload di Google Form yang saya share di grup. Nanti file Excel ini saya share via grup juga, nanti bisa dipelajari untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.